Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Mardia Ratmadani, NIM 90400118114. Nah, saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 yaitu konsep dasar e-bisnis dan kerjasama global, dan materi pertemuan 6 yaitu infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Pada materi konsep dasar e-bisnis dan kerjasama global membahas tentang satu konsep dasar sistem informasi yang terdiri atas satu konsep informasi. Maksudnya, informasi menambahkan sesuatu pada penyajian yang berhubungan dengan mutu dan waktu. Dua, konsep manusia. Maksudnya, manusia mengelola informasi, menentukan keterbatasan sistem informasi, dan mengesahkan dasar-dasar rancangan. Yang ketiga yaitu konsep sistem, digunakan atau diperlukan untuk memahami dan merancang ancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat, konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Yang terakhir, konsep pengambilan keputusan. Sistem informasi digunakan untuk teori atau perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tentang komponen dalam sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware seperti komputer yang digunakan untuk menyimpan data agar dapat menghasilkan informasi. Yang kedua, perangkat lunak atau software seperti program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data agar dapat menghasilkan informasi. Yang ketiga, orang atau manusia, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan penggunaan output informasi atau penggunaan informasi. Yang keempat, basis data atau database, yaitu sekumpulan data yang disimpan atau disusun di dalam komputer secara sistematis dan dapat dikelola menggunakan perangkat lunak program agar dapat menghasilkan informasi. Terakhir yaitu jaringan komputer dan komunikasi data yang digunakan untuk berbagi, berkomunikasi, dan mengakses informasi dari berbagai komputer yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu tentang peranan sistem informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama, mendukung operasional bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, mendukung keunggulan bisnis. Selanjutnya tentang fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mempercepat transaksi, seperti penggunaan point of sale yang digunakan untuk mempercepat proses transaksi jual beli dan meminimalisir terjadinya kesalahan penghitungan harga. Yang kedua yaitu pengawasan. Nah, penggunaan point of sale tersebut dapat membantu pemilik usaha untuk mengetahui jumlah barang dan jumlah uang yang seharusnya tersedia saat ini untuk kemudian dicocokkan dengan jumlah barang dan jumlah uang yang sesungguhnya, yaitu pengingat. Sistem informasi berbasis komputer dapat digunakan untuk mengingatkan terhadap utang yang harus dibayar dan piutang yang belum tertagih. Yang terakhir yaitu penggali informasi. Nah, penggunaan point of sale tersebut dapat membantu pemilik usaha untuk mengetahui atau menggali informasi tentang transaksi jual beli yang terjadi. Selanjutnya yaitu tentang proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen agar dapat mengambil keputusan untuk menjalankan operasional. Jenis sistem informasi yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi tentang manajemen. Yang kedua, sistem informasi akuntansi,
yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi tentang akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi tentang keuangan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia, yaitu suatu sistem yang berisi informasi tentang pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi tentang manufaktur. Nah, yang terakhir, sistem informasi pemasaran, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi agar dapat mengatur strategi pemasaran. Yang terakhir yaitu tentang kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Kolaborasi digunakan perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan operasional perusahaan atau organisasi. Nah, sedangkan bisnis jejaring sosial digunakan oleh perusahaan atau organisasi kecil atau besar untuk mempromosikan atau memasarkan produknya, atau bahkan banyak bisnis jejaring sosial digunakan sebagai media utama dalam menjalankan operasional bisnis atau organisasi. Pada materi infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi membahas tentang yang pertama, definisi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan seperangkat komponen teknologi informasi yang merupakan dasar dari layanan teknologi informasi. Dalam hal ini biasanya mengacu pada komponen-komponen yang mendorong fungsi bisnis. Selanjutnya yaitu tentang komponen infrastruktur teknologi informasi yang terdiri atas satu, hardware, yaitu perangkat keras yang ada fisiknya seperti komputer, CPU, printer. Yang kedua yaitu software yang merupakan aplikasi sistem operasi, misalnya Microsoft Excel, Microsoft Word. Yang ketiga yaitu jaringan yang mendukung koneksi untuk atau seperti telekomunikasi dan internet. Terakhir yaitu fasilitas lain seperti keamanan infrastruktur. Nah, bagaimana tren hardware merubah bisnis? Nah, yang pertama, platform digital mobile seperti tablet, notebook, dan smartphone yang menjadi alat yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Lebih mudah digunakan oleh karyawan dan lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua, virtualisasi atau cloud computing yang digunakan untuk mengakses data tanpa batasan waktu dan tempat. Yang ketiga, green accounting yang digunakan untuk meminimalisir dampak IT bagi lingkungan, seperti penggunaan prosesor yang hemat energi. Yang terakhir, komputasi otonom, yaitu sistem dapat menyesuaikan, melindungi, dan memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya tentang tren platform perangkat lunak. Bagaimana tren software mengubah bisnis? Yang pertama yaitu perangkat lunak open source, yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh programmer lepas atau tidak terikat. Biasanya bisa di-download di Play Store, App Store, atau website tersendiri. Yang kedua yaitu perangkat lunak untuk web, seperti Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Selanjutnya yaitu tentang isu manajemen. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan perusahaan? Yang pertama yaitu perusahaan harus bijak dalam berinvestasi, seperti bijak dalam menentukan apakah perusahaan membeli atau menyewa sesuatu. Yang kedua yaitu infrastruktur yang tepat. Hal ini perusahaan harus menyesuaikan dengan kemampuannya, kemampuan biaya, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Meskipun perusahaan memiliki kemampuan sumber daya alam yang bagus, tetapi tidak didukung oleh biaya, maka sumber daya alam tersebut tidak dapat dikelola oleh perusahaan. Maka ketiga aspek yang saya sebutkan tadi
merupakan sesuatu yang saling berhubungan atau saling berkaitan. Yang ketiga yaitu tata kelola. Dalam hal ini yang dimaksud mengatur wewenang tiap pihak di dalam perusahaan. Misalnya, divisi pemasaran menentukan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. Nah, yang terakhir, kita dapat membandingkan antara infrastruktur eksternal dan infrastruktur internal. Nah, pada infrastruktur internal berisi tentang satu, perusahaan dapat membangun sendiri dari awal, artinya menyiapkan segala komponen sendiri. Yang kedua yaitu biaya besar. Nah, karena menyiapkan komponennya sendiri, maka perusahaan akan mengeluarkan atau menyiapkan biaya yang besar. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia yang menjadi pertimbangan penting. Kenapa kualitas sumber daya manusia sangat penting? Karena bayangkan saja apabila perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola infrastruktur tersebut, maka perusahaan akan sia-sia mengeluarkan dana dengan jumlah besar untuk infrastruktur tersebut. Sedangkan pada infrastruktur eksternal berisi tentang satu, perusahaan bisa menyewa jasa perusahaan lain. Kedua, biaya yang dikeluarkan juga tidak besar karena perusahaan dapat menyewa jasa dari perusahaan lain dan tidak membangun infrastrukturnya sendiri. Biaya yang dikeluarkan tidak sebesar dengan membangun sendiri. Yang ketiga, risiko keamanan data menjadi pertimbangan yang penting karena perusahaan melibatkan perusahaan lain dalam mengelola data perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan telah menyewa jasa perusahaan lain. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.